Selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Sebelum memulai misa pada sore hari ini, mari kita awali dengan doa pembangunan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat dibutuhkan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa Malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari puji syukur nomor 642.
Bocan. Ini kah? Bukan. Kita buka dengan lagu puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore atau menjelang malam Bapak dan Ibu, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi baik secara langsung maupun juga dari rumah masing-masing. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja yang hidup pada abad ke-16. Yohanes dari Salib lahir di Fontiveros dekat Avila, Spanyol pada tanggal 24 Juni 1542. Pada usia 21 tahun ia masuk Ordo Karmel dan tinggal di biara Karmel Santa Ana di Medina del Campo dengan mengambil nama biara Yohanes dari Santo Matias. Tahun berikutnya ia mengikrarkan kaul kebiaraan di biara tersebut dan kemudian belajar teologi dan filsafat di Universitas Salamanca, satu dari 4 perguruan tinggi terbaik di Eropa pada zamannya. Yohanes menerima sakramen imamat pada tahun 1567. Yohanes dari Salib, seorang biarawan dan kontemplatif yang sangat produktif dalam menulis renungan-renungannya. Beberapa buku yang terkenal yang pernah ditulisnya yaitu Mendaki Gunung Karmel, Malam Gelap, Madar Rohani, dan Nyala Cinta yang Hidup. Semuanya membahas segi-segi seluruh perjalanan menuju Allah. Dan pada tahun 1591 Yohanes meninggal di biara Karmel. Ia dibeatifikasi oleh Paus Clemens ke-10 pada tahun 1675 dan dikanonisasi sebagai santo oleh Paus Benediktus XIII pada tahun 1726. 2 abad kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 1926, Paus Pius ke-11 memberinya gelar sebagai pujangga gereja. Mari kita persembahkan doa-doa kita dan mohon pendampingan, khususnya doa-doa daripada Santo Yohanes dari Salib, kiranya mendoakan gerejanya, mendoakan kita semua, agar kita tekun dalam mencari kehendak Tuhan lewat sabdanya yang kita baca atau renungkan, dan semoga kita juga berani mengikuti Yesus dalam iman kita serta setia kepadanya. Kita persembahkan doa-doa kita dalam Ekaristi ini, khususnya kita mohon keselamatan bagi
arwah Ibu Melisa Mamuaya yang hari ini menghadap Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberikan istirahat yang tenang, tentram, dan memberikan pula kehidupan kekal berkat kerahiman belas kasihannya, dan segenap keluarga terutama anak-anak selalu dijaga dan dipelihara. Kita mohon belas kasihan pengampunan dari Bapa agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Santo Yohanes imammu telah mengingkari diri dan amat mencintai salib Kristus. Semoga kami sanggup mengikuti teladannya, agar Kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu yang kekal. Bapa, kami juga mau mohon belas kasihan, kemurahan, pengampunan-Mu bagi saudari kami Ibu Melisa Mamuaya yang telah menghadap di Kau pada hari ini. Ampunilah segala kesalahan dan dosanya, supaya ia layak beristirahat dalam ketentraman dan damai-Mu, dan semoga kelak nanti boleh ikut ambil bagian dalam kebangkitan mulia Putra-Mu Yesus dan menikmati keselamatan kekal di surga bersama dengan para kudus-Mu. Kami mohon berkat-Mu bagi segenap keluarganya, orang tua, sanak saudari, juga khususnya bagi anak-anaknya. Semua karena kerahiman dan belas kasihan-Mu, mereka semua senantiasa dikuatkan dan dihiburkan, dan tetap mengharapkan belas kasihan, bimbingan, penyertaan-Mu setiap hari, khususnya buat anak-anak. Dan semoga Engkau senantiasa menguatkan mereka untuk tetap setia percaya kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari kitab Bilangan. Pada waktu itu Bileam memandang ke depan, dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka Roh Allah menghinggapi dia. Lalu ia mengucapkan sanjak, katanya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Laksana lembah yang membentang luas, laksana taman di tepi sungai, laksana pohon gaharu yang di taman Tuhan, laksana pohon ara di tepi air. Air mengalir dari timbanya dan benihnya mendapat air banyak-banyaknya. Seorang pahlawan tampil dari wangsanya memerintah bangsa yang tak terbilang banyaknya. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Kemudian diucapkannya lagi sanjaknya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang memperoleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia,
tetapi bukan dari dekat. Sebuah bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Ia meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan. Refrain, Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan. beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Refrain, Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba kala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Refrain, Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Refrain, Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku ya Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka lalu berunding satu sama lain. Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Mereka lalu menjawab, kami tidak tahu. Maka Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku, segenap umat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama kitab Bilangan, kita mendengarkan nubuat yang luar biasa, nubuat yang indah bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi orang-orang percaya. Seorang nabi yang disebut Bileam bin Beor menubuatkan akan datangnya seorang penyelamat yang akan menunjukkan kuasanya bisa mengubah dan melakukan segala hal yang luar biasa yang tak terduga oleh manusia. Dikatakan padang gurun dan juga kemah-kemah daripada Yakub serta keturunannya menjadi tempat kediaman yang nyaman, laksana lembah yang membentang luas, laksana taman di tepi sungai, laksana pohon gaharu yang ditanam Tuhan,
laksana pohon ara di tepi air. Semuanya mengalir dan memberikan kehidupan, memberikan buah-buah kepada manusia. Dan masih ada beberapa lagi dia punya nubuatan yang disampaikan kepada kita. Tetapi ini saja sudah cukup mau mengatakan kepada kita bahwa Sang Penguasa, Sang Penyelamat akan datang pada waktunya, akan memulihkan bangsa Israel yang terpuruk karena mengalami penjajahan, bahkan beberapa waktu kemudian mengalami pembuangan. Itulah gambaran harapan umat Israel yang menantikan Sang Penyelamat. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan hari ini bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya, bahwa Allah sudah hadir lewat kuasanya membaptis dan juga mengajar serta juga menyembuhkan orang-orang sakit. Bahkan kuasanya membersihkan dan memberkati bait Allah. Walaupun memang orang-orang Yahudi itu tidak menerima, bahkan sebagian meragukan, mencurigai tindakan-tindakan Yesus ini, terutama para pemuka agama, imam-imam kepala, dan juga orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, bahkan ahli-ahli Taurat. Tetapi toh mereka tidak bisa memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang diajukan oleh Yesus. Ketika mereka mempertanyakan kuasa Yesus, mereka tidak bisa menjawab sama sekali pertanyaan-pertanyaan balasan dari Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, kalau begitu kamu tidak layak untuk melarang atau juga menghalang-halangi karya-karya Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, juga di tengah-tengah itu bait Allah. Nah, kehadiran Yesus mendatangkan berkat bagi bangsa Israel, berkat bagi orang yang percaya, bagi kita semuanya. Itulah kuasa Tuhan yang telah dijanjikan atau dinubuatkan oleh Bileam bin Beor, bahwa suatu saat nanti akan muncul suatu tunas dari tunggul Isai yang akan memerintah bangsa Israel dan kuasanya sampai ke seluruh ujung bumi, yang akan membuat damai dan keselamatan bagi orang percaya. Semoga nubuatan Bileam bin Beor dan juga kuasa Yesus semakin meneguhkan iman kita untuk percaya dan setia kepadanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya, yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darahnya, sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, pandanglah kiranya persembahan yang kami hunjukkan pada peringatan Santo Yohanes dari salib imammu ini. Semoga penderitaan Kristus yang kami kenangkan juga kami hayati dalam perbuatan nyata setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Santo Yohanes dari salib telah Engkau angkat menjadi gembala umatmu. Ia menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doa-doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mencah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu, saudari kami, Ibu Melissa Mamuaya, yang telah menghadap Dikau hari ini. Ketika dibaptis, saudari kami menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan semua saudara-saudari kami, sanak keluarga kami, dan seluruh kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa, pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit,
Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas sambil mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Kita lanjutkan doa Advent. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan atas terang maupun gelap, utuslah Roh Kudus-Mu atas kami dalam mempersiapkan Natal. Kami yang begitu sibuk dengan berbagai macam perkara mencari saat teduh untuk mendengarkan suara-Mu setiap hari. Kami yang khawatir atas begitu banyak hal merindukan kedatangan-Mu di tengah kami. Kami yang Engkau berkati dalam berbagai macam cara mendamba kepenuhan sukacita kerajaan-Mu. Kami yang berbeban berat mendamba sukacita kehadiran-Mu. Kami ini umat-Mu yang berjalan dalam kegelapan, namun rindu akan terang. Kepadamu kami berseru, datanglah Kristus Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, naungan dalam penderitaan, Engkau telah menyatakan kekuatan dan keunggulan salib dalam diri Santo Yohanes. Semoga kami dikuatkan oleh kurban salib itu, sehingga kami bersatu dengan Kristus dan bekerja guna keselamatan semua orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga, dan orang-orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Puji Syukur 448. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu, Raja dan
Yerusalem.